Waduh, kenapa tong pada nyusruk? Ya ampun, ini bocah. Bukannya naik angkot masuk ke dalam, malah duduk di atas atap mobil. Parah ini sih. Kejadian ini bermula saat seorang siswi hendak menyeberang jalan dan kendaraan yang ditumpangi para pelajar ini tiba-tiba mengerem mendadak. Nah, sampai nyebabin 4 orang siswa terpental dan terjatuh ke aspal tepat di depan kendaraannya. Untungnya, nih bocah tidak mengalami luka serius. Tapi yang bikin herannya lagi, bukannya jerah, malah nih bocah-bocah kembali naik ke atas atap kendaraan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Tak habis pikir diriku. Tapi ngomong-ngomong, lihat deh dengan cara saksama. Ini angkot juga udah gak layak buat dijalanin. Dari kursinya yang sudah hancur, juga angkotnya yang sudah pada keropos. Sepertinya harus ada penertiban khusus nih dari petugas terkait. Kayak pengemudi kerap mengangkut penumpang di atas atap, juga kelayakan angkutan umumnya. Nih, ada barang baru nih. Wah, mancing dapat buaya ya, awas. Mancing. Ternyata kalau emang hobi mancing, seru juga ya. Dengan situasi tenang sambil menunggu ikan yang nyangkut di pancingan. Daripada mancing keributan. Tapi nggak gini juga kali ya. Lagi tenang-tenangnya ikutin lomba pancing. Bukan ikan besar yang didapat, melainkan buaya yang didapat. Wih, serem banget. Untung si pemancing gak diterkam sama si buaya. Kata si pemancing yang dapetin buaya, sontak buat dirinya super duper kaget. Untungnya si buaya gak ngelawan dan gak makan korban, lantaran ukurannya yang relatif kecil. Akibat kejadian ini, warga jadi berhati-hati saat memancing. Dan ternyata warga saat memancing lebih sering menemukan biawak atau ular. Duh, jadi bingung. Ini kolam pemancingan atau rawa ya? Semua binatang reptil ditemuin di sini. Jangan-jangan ada emaknya si buaya lagi. Mendingan dibersihin dulu deh pemancingannya, biar warga aman saat memancing dan dapat ikan juga, bukan hewan yang berbahaya. Waduh, apakah itu hitam-hitam dan besar ya? Walah, ternyata si bear alias beruang hitam toh. Tapi lagi ngapain ya si anak beruang ini? Si bear alias beruang ini sedang asik mengais tumpukan sampah di belakang sebuah warung makan. Tanpa rasa takut, beruang ini terus mencari sisa makanan di balik limbah rumah tangga yang berserakan. Tak hanya anak beruang saja yang mengais makanan di tempat ini, di hari berbeda warga kembali dikejutkan dengan penampakan seekor beruang dewasa berukuran besar. Jangan-jangan ini emaknya kali ya? Kemunculan beruang ini diduga kuat karena mereka kelaparan, lantaran ketersediaan makanan di habitat aslinya sudah menipis akibat kerusakan hutan. Wah, kasihan banget ya si keluarga bear ini, sampai mengais tumpukan sampah untuk mencari makanan. Tapi juga harus diingat ya buat warga sekitar ini. Keberadaan beruang ini juga bisa mengancam keselamatan warga sekitar loh. Soalnya mengingat sifat alaminya yang liar dan bisa kapan aja menyerang. Hati-hati ya. Pemirsa, bersama saya Reni Arumsari, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. Salah satu pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi dilaporkan meninggal dunia pasca operasi.
Izin melaporkan. Bekasi Timur. Kami sini. Ngomong aja daripada kita dorong. Angkat dulu. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur kembali bertambah. Setelah menjalani operasi, Mia Citra, salah satu pasien korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain yang dirawat di RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat, dinyatakan meninggal dunia. Usai dibawa ke kamar jenazah, jasad korban pun langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Direktur RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih merawat puluhan korban luka akibat insiden tersebut. Per hari ini pasien yang dirawat di kami adalah ada 22. Satu baru datang pada 22 ini yang di ICU ada 3 dan ruang satu baru saja meninggal dan semuanya yang di ICU kemarin sudah dalam pasca operasi. 22 korban masih menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi dan 26 korban lainnya telah dipulangkan. Sementara itu total korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur menjadi 16 orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelum meninggal korban tabrakan kereta Mia Citra sempat dirawat di ruang ICU RSUD Kota Bekasi. Keluarga dan kerabat korban tidak kuasa menahan tangis usai mendengar kepergian korban secepat itu. Almarhum Mia dikenal tulang punggung keluarga setelah ayahnya pensiun dari pekerjaannya. Salah satu korban penumpang KRL yang tertabrak kereta Argo Bromo Anggrek, Mia Citra, meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Kota Bekasi. Usai tabrakan terjadi, perempuan berusia 26 tahun ini sempat dibawa ke RSU Abdul Majid terlebih dahulu sebelum dirujuk ke RSUD Kota Bekasi. Namun setelah mendapatkan perawatan selama 2 hari, warga perumahan Bangun Jaya Lestari 2 Tambun Selatan ini dinyatakan meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya. Korban Mia Citra merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan menjadi tulang punggung keluarga. Korban bekerja di sebuah perusahaan swasta bagian logistik di kawasan Pulau Gadung. Selama hidupnya, korban membiayai kuliah adiknya dan kebutuhan keluarga. Kecelakaan kereta awalnya itu, terus keduanya juga itu dikirim ke saya, dan itu ada anak saya, terus itu ada anak saya lihat minyak, jadi langsung saya sama anak saya nomor 3 nomor 1 itu saya kesana langsung ke Stasiun Bekasi Timur. Korban akan dimakamkan di kampung halaman orang tuanya daerah Ngawi, Jawa Timur. Sementara itu, total jumlah korban meninggal dunia di RSUD Kota Bekasi berjumlah 4 orang dan semuanya sudah dibawa pulang pihak keluarga. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai berhasil diidentifikasi, salah satu korban tewas kecelakaan kereta di Bekasi Timur, Harum Anjasari, dimakamkan di TPU Cipayung, Jakarta Timur. Tangis haru keluarga dan rekan korban mengiringi proses pemakaman. Salah satu korban tewas kecelakaan kereta di Bekasi Timur, Jawa Barat, Harum Anjasari, dimakamkan di TPU Cipayung, Jakarta Timur. Keluarga dan kerabat korban juga turut mengantar jenazah di tempat peristirahatannya terakhir. Tangis keluarga dan kerabat korban tak terbendung lagi saat jenazah perempuan 27 tahun ini diturunkan ke liang lahat. Suasana haru juga menyelimuti prosesi pemakaman. Keluarga dan kerabat korban mengaku begitu terpukul dan tak menyangka kepergian korban yang begitu cepat.
Menurut Ibu Harum, Sri Lestari, usai mendengar kabar tabrakan, pihak keluarga sempat mencari keberadaan putrinya ke RSUD Kota Bekasi, namun tak membuahkan hasil. Pihak keluarga akhirnya mendatangi Rumah Sakit Polri dan menyerahkan data pembanding dengan dicocokkan dengan data korban yang telah dibawa ke RS Polri. Nanti hari Jumat aku pin ke rumah mama, boleh ya ma, boleh aku bilang. Tapi ternyata sebelum hari Jumat dia udah pulang dulu ke harapan Tuhan, ke harapan Allah. Ya kami semua kaget, nggak menyangka secepat itu dia pergi. Diketahui sebelum meninggal, korban menumpang KRL berangkat dari stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk pulang ke rumahnya di kawasan Tambun, Kabupaten Bekasi. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Izin melaporkan. Pemirsa, detik-detik penggerebekan daycare Little Aresia oleh aparat Polresta Yogyakarta beredar di media sosial. Praktek keji terhadap puluhan anak di daycare ini terbongkar berkat keberanian seorang mantan karyawan yang melaporkan tindakan tidak manusiawi ini ke polisi. Daycare tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan awal, setiap harinya anak-anak balita yang dititipkan di tempat ini mendapat perlakuan tidak manusiawi. Tubuh mereka kerap diikat dan jika anak tersebut rewel atau menangis, mulut mereka ditutup paksa oleh para pengasuh. Diketahui kekejaman ini terbongkar berkat keberanian seorang mantan karyawan baru. Meski sempat diancam dengan penahanan ijazah, yang bersangkutan tetap nekat mengumpulkan bukti-bukti kuat dan melaporkannya ke pihak berwajib. Dari Yogyakarta, Gali Wisma News melaporkan. Ya, tersangka kasus kekerasan di daycare Little Aresia Yogyakarta mengaku diperintah oleh ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Belas tersangka kasus kekerasan anak di daycare. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa 11 pengasuh yang jadi tersangka mendapatkan perintah langsung dari kepala sekolah dan ketua yayasan tersebut. Para pengasuh tiap pagi diperintah oleh 2 tersangka lain, yaitu ketua yayasan dan kepala sekolah untuk mengikat anak-anak yang dititipkan. Akibatnya, anak-anak mengalami luka di pergelangan tangan dan kakinya. Namun dari keterangan para tersangka pengasuh 11 itu, mereka diperintahkan melakukan hal itu oleh ketua yayasan. Namun tapi di SOP nggak ada. Namun itu disampaikan secara lisan, secara langsung oleh ketua yayasan. Dan itu semua keterangan dari 11 pengasuh seperti itu. Sementara itu, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X prihatin terhadap peristiwa ini. Dengan tegas, Sultan akan menutup penitipan anak yang izinnya bermasalah, sekaligus memberikan pendampingan bagi para korban dan orang tuanya. Kasus kekerasan yang terjadi terhadap korban membuat masyarakat geram. Bahkan, tembok rumah lokasi kejadian dicoret-coret oleh orang tak dikenal. Dinding dan papan visi misi daycare dicoret dengan cat semprot berisi kekecewaan dan kemarahan. Diduga hal ini dilakukan oleh warga sekitar yang kecewa dan marah atas apa yang terjadi di tempat penitipan anak tersebut. Dari Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, praktek prostitusi terselubung di wilayah pedesaan di Kabupaten Lampung Timur dibongkar polisi setelah petugas melakukan penyamaran. Dari pengungkapan kasus ini, 2 wanita selaku muncikari dan pemilik tempat ditetapkan sebagai tersangka. Ya saya, masih 50 ya. Unit PPA Satreskrim Polres Lampung Timur bersama tim TKP 308 membongkar praktik prostitusi terselubung di sebuah rumah di Sekampung, Lampung Timur.
Polisi menyamar untuk memastikan kegiatan terlarang yang ada di wilayah perdesaan. 2 orang diamankan diduga kuat berperan sebagai muncikari dan penyedia tempat atau fasilitas kamar di rumahnya sendiri. Pelanggan yang datang dikenakan tarif Rp250.000 hingga Rp500.000 untuk jasa wanita penghibur. Muncikari dan penyedia kamar mendapatkan jatah dari bisnis haram tersebut. Sudah 2 tahun para pelaku menjalankan bisnis haram, berdalih butuh uang untuk membayar hutang. Ya aku cuma dikasih uang kamar aja sama dia orang. Berapa jatah kamarnya itu, Bu? 50.000. Juga S yang mana W di sini merupakan mucikari, yaitu penghubung antara pelanggan dengan pengguna PA atau PSK tadi, pekerja seks komersial tadi. Kemudian di sini saudara S atau inisial S di sini merupakan penyedia tempat yang mendapatkan keuntungan dari praktik prostitusi tersebut. Kedua wanita tersebut mendekam di sel tahanan Mapolres Lampung dan para pelaku dijerat tentang pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal selama 15 tahun. Dari Lampung Timur Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia, prajurit TNI AD yang gugur dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon, dimakamkan dengan upacara militer. Selain Kopda Anumerta Riko, 3 prajurit TNI penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon juga gugur akibat serangan Zionis Israel. Upacara militer pemakaman jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia di Taman Makam Pahlawan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung hikmat. Berlangsung sekitar 1 jam, upacara diwarnai tembakan salvo prajurit TNI. Tidak diketahui secara pasti siapa petinggi TNI yang hadir, namun Pangdam Iskandar Muda, Maijen TNI Joko Hadi Susilo bertindak sebagai inspektur upacara. Kopda Anumerta Riko, anggota TNI yang merupakan pasukan UNIFIL Lebanon, gugur setelah dirawat karena terluka akibat ledakan artileri tank Israel. Sebelumnya 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur dalam serangan yang terjadi. 1 prajurit TNI gugur pada serangan pertama di Taib, sementara 2 prajurit TNI lainnya gugur pada serangan kedua di Bani Hayan setelah ledakan menghantam konvoi logistik pasukan penjaga perdamaian PBB. Pemirsa, 13 rumah di lingkungan padat penduduk di Kelurahan Pinaraga, Kota Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu terbakar. Warga yang rumahnya terbakar nampak menangis histeris menyaksikan harta benda mereka ludes. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di lingkungan Bakti Lama, Kelurahan Pinaraga, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada Selasa sore. Material bangunan yang sebagian besar dari papan membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Warga yang rumahnya terbakar menangis histeris menyaksikan harta benda mereka ludes terbakar. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang-barang berharga sebelum api semakin membesar dan merambat. Api diduga berasal dari salah satu rumah saat dalam keadaan kosong. Warga mengeluhkan lambatnya kedatangan petugas pemadam kebakaran ke lokasi serta peralatan pemadam yang tidak berfungsi saat tiba di TKP. Polisi masih terus mendalami penyebab kebakaran. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani berusia 103 tahun asal Piungan, Bantul bernama Margiono akan berangkat ke Tanah Suci. Margiono tercatat sebagai jemaah calon haji tertua se-DIY Jateng yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini.
Didorong keinginan yang kuat serta dukungan dari sang istri untuk menunaikan ibadah haji, Mardijiono Kartosentono, seorang petani dari Desa Sitimulyo, Piungan, Bantul, Yogyakarta, menyisihkan sebagian uang hasil bertani untuk ditabung guna membayar ongkos haji. Ia menabung belasan tahun hingga terkumpul uang 10 juta rupiah. Ditambah uang dari anak-anaknya, akhirnya berhasil terkumpul 15 juta rupiah untuk mendaftar haji pada tahun 2020 melalui kuota prioritas lansia. Meski dalam perjalanan waktu sang istri kemudian meninggal dunia, Mardijiono yang dibantu anak-anaknya berusaha untuk tetap memenuhi keinginan almarhum istrinya agar dia berangkat haji. Dengan menjual 2 ekor sapi miliknya yang tersisa, Mardijiono yang sudah mulai berkurang pendengaran dan harus berjalan dengan alat bantu ini berhasil melunasi biaya perjalanan haji melalui kantor Kementerian Agama setempat dan menurut rencana akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 2 Mei 2026. Meskipun dengan segala keterbatasan dan usianya yang sudah lebih dari 1 abad, Mardijiono masih tampak sangat bersemangat untuk berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Bapak itu nabung, kan nggak tahu anak-anak kalau udah nabung, punya uang 10 juta. Habis 10 juta saya bawa ke Kemenak ya, ke Kemenak. Akhirnya katanya untuk beli kursi kan 25 juta. Terus akhirnya saya pulang, terus ngenepi 25 juta itu jual sapi, Mas. Sejumlah persiapan telah dilakukan oleh anak dan keluarga besar Mardijiono Kartosmito menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Anak-anak dan cucunya sudah mempersiapkan berbagai kebutuhan Mardijiono mulai dari lauk sebagai bekal perjalanan, pakaian, alat bantu berjalan, hingga kursi roda bagi Mardijiono saat beribadah nanti. Karena Mardijiono hanya berangkat haji sendirian tanpa keluarga yang mendampingi, petugas haji akan membantu dan mendampinginya dalam pelaksanaan ibadah haji. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, ada pepatah yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pepatah ini ternyata dibuktikan oleh Paidi. Paidi yang berprofesi sebagai pedagang sate ayam di Denpasar mengaku sejak bujang berikhtiar dan berdoa agar bisa menunaikan haji ke Tanah Suci. Dan akhirnya terwujud. Inilah keseharian Paidi dan istrinya Hamidah. Seperti para pedagang sate lainnya, ia mempersiapkan barang dagangannya sejak pagi. Setelah selesai menyiapkan segala macam barang dagangannya dan peralatan, ia bersama istrinya berangkat berjualan pada sore harinya. Paidi mendorong gerobak dari rumahnya di Jalan Taman Sari menuju emperan di Jalan Kapten Japak Reneng. Di lapaknya, ia dan istrinya berjualan sate ayam dan lontong hingga pukul 10 malam. Setelah 10 tahun banting tulang menjual sate ayam dan menjadi linmas di Kelurahan Dangin Puri, Denpasar Timur, tahun ini ia bersama istri akan berangkat ke Tanah Suci untuk berhaji. Rasa syukur dan bahagia tak terbendung lagi setelah ia mendapat panggilan dari Kementerian Haji dan Umroh Denpasar. Paidi mengatakan impiannya sejak bujang terwujud berkat kerja kerasnya menjadi pedagang sate. Kalau dagang sate ini mulai bujangan. Kalau saya ini pendaftaran 2013, daftar haji. Baru saat ini dipanggil karena tahun kemarin itu baru cadangan. Ya ketika dipanggil, alhamdulillah dalam hati ini serasa menangis. Paidi dan Hamidah akan berangkat dari embarkasi Surabaya pada 8 Mei nanti. Seluruh persyaratan termasuk koper khusus jemaah haji telah mereka siapkan untuk kebutuhan di Tanah Suci kelak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MSI Asset Management bekerjasama dengan Bank Neo Commerce kembali memberikan informasi mengenai jenis investasi minim resiko di tengah ekonomi global yang sedang bergejolak. Dalam seminar ini, para peserta diberikan literasi dan pemahaman terkait investasi keuangan yang sangat minim resiko, yakni reksadana. Ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan semakin dipenuhi ketidakpastian akibat konflik global yang semakin berkepanjangan. Menghadapi kondisi ini, MNC Asset Management berkolaborasi dengan Bank Neo Commerce menyelenggarakan seminar edukasi investasi kepada para customer atau nasabah Bank Neo Commerce. Seminar bertajuk Strategic Outlook Preserving and Growing Wealth in Volatile Markets ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
khususnya nasabah Bank Neo Commerce mengenai pentingnya pengelolaan investasi yang tepat dan minim resiko yakni reksadana. Kita memberikan advice berdasarkan my experience dan juga tim kami untuk investasi ke depan kira-kira yang lebih terjaga dengan kondisi saat seperti ini seperti apa. Contohnya ada produk yang kami jual di BNC, itu adalah namanya MNC Dana Syariah, di mana itu ada reksadana pendapatan tetap syariah yang memberikan return yang indikasi cukup stabil dengan saat ini berdasarkan fund fact terakhir di Maret 2026 itu 1 tahunnya di 7,77% net per tahun. Kami menargetkan adalah masyarakat untuk bisa lebih mengenal ya tentang investasi reksadana, di mana reksadana itu merupakan salah satu bentuk investasi yang memberikan keuntungan di dalam kondisi saat ini. Melalui kerjasama ini, MNC Asset Management dan Bank Neo Commerce menghadirkan reksadana MNC Dana Syariah. Nasabah Bank Neo Commerce dapat dengan mudah mengakses dan bertransaksi reksadana langsung melalui aplikasi Neobank yang tersedia di App Store maupun Google Play Store. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Rena Romsari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.